Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Meka Abzandro dari Manajemen Informatika 3C dengan NPM 24781078. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan UAP dan UAS pada mata kuliah SQL, mulai dari pembuatan database, pengolahan data, hingga transaksi di SQL. Nah, di soal pertama itu kita disuruh membuat database dan tabel. Sebelumnya saya akan jelaskan. Pertama-tama di sini saya akan buat database dengan nama akademik. Kemudian saya gunakan database tersebut. Setelah itu saya akan membuat dua tabel. Yang di sini tertulis saya disuruh membuat tabel prodi dan tabel mahasiswa. Nah, kemudian pada tabel prodi terdapat kolom ID prodi sebagai primary key, kemudian ada nama prodi, akreditasi, dan tahun berdiri. Selanjutnya, di sini pada tabel mahasiswa, di sini memiliki ID mahasiswa sebagai primary key-nya, kemudian NPM, nama mahasiswa, dan jenis kelamin, tahun masuk, kemudian yang terakhir ada ID prodi. Nah, kita buka dulu aplikasi SQL-nya. Sini, kemudian kita new query. Bentar. Kemudian di sini pertama-tama kita akan create dulu. Create database. Buat dulu. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat serta menggunakan database akademik. Kemudian kita lanjut buat lagi. Kita buat prodi di sini. Kemudian tadi ada ID prodi, karena ini primary key kita masukkan identity, kemudian 1:1 tutup primary key. Kemudian kita masukkan lagi nm prodi, pakai varchar. Kemudian kita tulis not null, karena ini nggak boleh kosong. Kemudian ada akreditasi. Kita pakai karakter. Kita isi 1 aja. Default. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Tahun berdiri. Kita gunakan INT. Kita tutup. Nah, di sini saya sudah selesai membuat tabel prodi. Kemudian kita coba membuat tabel mahasiswa. Kita buat lagi create table. Table mahasiswa, kemudian kita masukkan ID mahasiswa, INT
kemudian kita masukin npm varchar 20 mungkin atau 15 saja. Kemudian kita isi not null karena ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Kemudian kita tulis lagi nama varchar mungkin not null karena nama juga wajib diisi atau tidak boleh kosong. Salah. Kemudian kita masukkan gender atau sex. Kemudian tahun masuk, kita cek tahun masuk, oke. Tutup kurung. Kemudian tadi yang terakhir itu ada ID prodi, kemudian int titik koma sorry, kita masukin constraint. Kemudian kita masukin foreign key nya yaitu adalah prodi, foreign key, sekian ID prodi. Kemudian kita ada namanya reference. ID prodi. Kemudian kita tutup. Nah, sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat database, kemudian kita juga sudah selesai membuat on table-nya. Kemudian kita cek soal yang kedua. Kita disuruh insert data atau DML. Pada soal kedua ini kita harus memasukkan minimal 3 data prodi, kemudian minimal 5 data mahasiswa, dan memastikan agar relasi foreign key-nya berjalan dengan benar. Oke, kita coba lagi masuk ke mana ini kursor. Kita coba masuk ke sini lagi. Kita akan memasukkan masukkan data menggunakan insert into. Kemudian kita masukkan data prodi terlebih dahulu dengan prodi ID nm prodi, akreditasi dan tahun berdiri. nm prodi, kemudian akreditasi, yang terakhir tahun berdiri. Kemudian kita tutup.
salah, kita masukin values dulu. Values. Gimana sih tulisannya? Values. Kurung. Kita masukin di sini teknik informatika. Oke. Nice one. Kemudian kita masukin akreditasinya. Kita tulis A 2005 mungkin tahun berdirinya. Kita enter, kemudian buat lagi sistem informasi dan dengan akreditasi B mungkin. Oke. 2007 atau 2008. 2007 aja. Kemudian yang terakhir ada manajemen. Sorry. Dengan akreditasi A 2003. Nah, selanjutnya kita execute. Nah, di sini kita udah berhasil tuh membuat memasukkan data di tabel prodi. Kemudian kita coba lagi masukkan data di tabel insert tabel mahasiswa. Oke. Dengan npm, kemudian nama, kemudian gender atau sex, kemudian apa lagi ya, tahun masuk, dan yang terakhir itu ada ID prodi. Salah, prodi. Kita masukin values. Kemudian kita masukkan tadi berapa ya, 5, minimal 5 tadi. Masukin yang pertama, kita masukin itu 2201, 2202 gitu ya. 01 namanya Andi Saputra. Kemudian gender laki 2019 1. Copy aja. Tiga, 4, satu lagi. 01 2001. Oke, ini kita ganti mungkin jadi Budi set gender laki-laki. Kurangin aja 1 di sini. Kemudian di sini kita
ini mungkin 3, ini 2, nah ini 4, dan terakhir 5. Nah, masukin nama Citra. Dewi Kania, gendernya perempuan, 1, ini kita 3, ini 2 aja mungkin. Oke. Nah, udah selesai. Kita coba cek. Select bintang from prodi. Select bintang from kita coba cek. Nah, di sini kita sudah berhasil, atau saya sudah berhasil mengisi 2 tabel. Yang pertama tabel prodi dan yang kedua adalah tabel mahasiswa. Kemudian kita cek lagi. Di sini saya disuruh ubah nama salah satu prodi, kemudian hapus satu data mahasiswa berdasarkan NPM tertentu. Oke, kita coba. Pertama kita coba update dulu kali. Update atau hapus ya? Update dulu lah. Coba update prodi tadi, disuruh prodi. Kemudian kita set. Oke. Dengan ada nggak? Oke. Coba update nama prodi. ID prodi. Nah, oke, berhasil. Coba kita lihat. Harusnya di ID prodi 1 ini dia akan berubah jadi teknik komputer. Harusnya. Nah, ya benar udah. Kemudian soal kedua kita disuruh mendelete atau menghapus data mahasiswa. Kita gunakan perintah delete from mahasiswa, dan kita where kita gunakan NPM berapa ya? Kita hapus yang kelima aja.
kita coba delete. Oke, sudah berhasil juga kita delete. Harusnya Eko udah nggak ada lagi. Ya tuh. Kita lanjut ke soal yang keempat. Jadi pada soal keempat ini kita disuruh menampilkan apa nih? Seluruh mahasiswa dengan seks laki-laki atau dengan gender laki-laki menggunakan klausa where. Kemudian kita disuruh menampilkan mahasiswa yang masuk pada tahun 2018 ke atas. Kemudian di sini saya suruh menampilkan tahun masuk mahasiswa tanpa duplikasi. Oke, kita coba. Yang pertama dulu kita akan menampilkan mahasiswa dengan gender laki-laki menggunakan where, klause where. Sex sama dengan laki-laki. Nah, kita coba ya. Nah, di sini soal yang keempat sudah berhasil nih. Yang pertama kita suruh nampilkan yang gender yang laki-laki semua. Kemudian disuruh apa tadi? Masuk di atas 2018 kalau nggak salah. Coba copy lagi. Sini tinggal ganti tahun masuk. Lebih besar sama dengan 2018. Nah, di sini juga saya sudah berhasil nih nampilin yang 2018 atau di atasnya. Kemudian yang terakhir itu saya suruh menampilkan seluruh tahun masuk mahasiswa tanpa duplikasi. Di situ harusnya saya menggunakan perintah distinct sehingga data yang sama hanya muncul satu kali. Nah, oke, kita coba. Yang terakhir itu kita harus menggunakan distinct. Saya select. Distinct gimana tulisannya? Distinct. Ini nih, distinct. Oke. Distinct. Kita urutin tahun masuk. Mau dia. From mahasiswa. Oke. Nih. Sini berarti di soal nomor 4 saya sudah berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini saya menampilkan 3 mahasiswa terbaru berdasarkan tahun masuk dengan menggunakan order by secara descending dan limit. Oke. 3 mahasiswa berdasarkan. Kemudian saya nampilkan nama mahasiswa dengan alias nama mahasiswa. Oke, kita coba. Sini kita berarti harus select top 3. Bintang atau ini ya? Bintang ya. From mahasiswa dan kita order by tahun masuk. Kemudian kita menggunakan descending. Nah, ini udah nih. Ada yang error.
Oh, nggak ada. Di sini saya udah menampilkan apa tadi? Mahasiswa dengan tahun masuk 2018 ke atas. Menampilkan 3 mahasiswa terbaru berdasarkan tahun masuk. Nah, kemudian saya juga ingin menampilkan nama mahasiswa dengan menggunakan alias, yaitu nama mahasiswa. Alias ini berguna untuk memperjelas memperjelas nama kolom pada hasil output. Itu guys. Dengan perintah select nama alias nama mahasiswa oke. From mahasiswa 2. Oke, no error. Nah, di sini udah selesai nih. Nomor 5, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di nomor 6 saya disuruh menampilkan nama mahasiswa menggunakan inner join untuk menampilkan nama mahasiswa beserta nama program studinya atau prodinya. Di join ini menghubungkan tabel mahasiswa dan tabel prodi berdasarkan ID prodi sehingga data dapat ditampilkan yang saling berelasi. Oke. Jadi kita select nggak bisa, error guys. Nama, kemudian ada koma, prod, oke, prodi, enter, kemudian from mahasiswa inner join prodi on titik prodi. Oke. titik id prodi sama dengan p id prodi. Nah, sintaksnya udah benar. Di sini udah berhasil. Kemudian kita udah berhasil nih gunain nampilin nama mahasiswa menggunakan join, kemudian sama nama program studinya. Sini udah berhasil. Kita lanjut ke subquery. Tampilkan seluruh mahasiswa yang berasal dari program studi dengan akreditasi A menggunakan subquery. Jadi pada soal ke-7 ini saya disuruh menampilkan seluruh mahasiswa yang berasal dari program studi yang berakreditasi A. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ini, saya harus menggunakan yang namanya subquery, di mana query di dalamnya akan mencari ID prodi yang memiliki akreditasi A, kemudian hasilnya digunakan oleh query yang utama. Nah, kita harus buat perintah select, kemudian bintang, from, select untuk memilih, kemudian from untuk menuju ke mahasiswa, milih dari mahasiswa, where ID prodi, kemudian kita in agar ini bisa masuk ke dalam
ID prodi from, bisa pakai huruf kecil ternyata, prodi where, bisa guys, where where akreditasi sama dengan A, kemudian kita tutup dan tutup. Oke, sintaksnya sudah betul. Nah, di sini saya udah berhasil untuk di soal yang ke-7 ini menggunakan subquery. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Kita disuruh membuat sebuah view bernama VW mahasiswa prodi. View ini menampilkan NPM, nama mahasiswa, dan nama prodi. Oke, kita akan coba. Create view VW mahasiswa underscore prodi, kemudian kita alias select m npm m titik nama koma p titik nm prodi from siswa m inner join prodi p on id prodi, id prodi sama dengan p id prodi. Kita coba run. Kita tutup dulu, kita coba run. Nah, ini udah berhasil nih. Selanjutnya, untuk ngecek ini apakah sudah berhasil, kita menggunakan perintah select select from VW. Oke, cek. Nah, ini udah berhasil nih. Kita udah berhasil membuat view. Nah, sini sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan penggunaan view adalah untuk kita mempermudah pengambilan data tanpa harus menulis query join berulang kali. Makanya di sini kita harus membuat view yang bernama mahasiswa prodi. Di soal selanjutnya kita akan membuat store product prosedur. Di sini kita di store prosedur ini akan menampilkan data mahasiswa berdasarkan ID prodi sebagai parameter. Oke. Kita akan coba. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu nih. Store prosedur ini dia akan menerima parameter dari ID prodi sebagai input dan dapat dipanggil kapan saja sesuai kebutuhan sehingga lebih efisien dan terstruktur. Kita coba buat dulu gimana cara buat prosedurnya. Kita tulis go create, kita buat
creator, bener. Prosedur gimana ya tulisannya? Ke WA deh. Prosedur guys, prosedur bener. Oke. SP mahasiswa. Kita nggak pakai titik. Underscore by prodi. Kemudian di sini kita add ID prodi. Dan kita int di sini tulis as, terus begin, kemudian select from mahasiswa where ID prodi sama dengan spasi aja ID prodi, dan kita end di sini. Nah, ini udah jadi. Kita udah berhasil nih membuat struktur prosedur. Kemudian kita cek menggunakan perintah. Kita cek dulu menggunakan perintah exec SP mahasiswa by prodi 1. Nah, sini udah berhasil juga nih kita membuat prosedur ya. Kemudian yang terakhir di sini tadi kita sudah buat store prosedur, kemudian kita bikin transaksi. Contoh transaksi menambah 1 data mahasiswa. Kemudian jika data yang kita tambahkan itu terjadi kesalahan, itu kita bisa kita batalkan menggunakan rollback tuh. Tapi jika data itu nggak ada kesalahan atau udah berhasil, kita bisa nyimpen menggunakan commit di sini. Coba kita langsung commit aja kali. Coba ya. Select from mahasiswa where npm nanti pen berapa kita tadi ada. Kita suruh bikin dulu berarti. Menambahkan 1 data mahasiswa. Oh ya. Pertama kita nambahin dulu data mahasiswanya. Kita tulis begin transaction. Kemudian kita buat ID mahasiswa, kita tambahin dulu mahasiswa baru, insert into mahasiswa buka kurung npm nama
kemudian kita masukin tahun berdiri, kemudian yang terakhir itu ada ID prodi kalau nggak salah, di mahasiswa ID prodi values. Oke. Kita masukin dulu value-nya. Tadi berapa terakhir? 225, kita masukin 20. 2206. Oh ya, lupa. Kita masukin namanya, misalnya namanya Eka Nursani. Kemudian di sini kita sorry 2022 misalnya. Ini kita satu tutup, terus kita disuruh commit dulu atau kita rollback dulu. Sini coba kita rollback. Rollback 2. Kita tambahin dulu atau rollback dulu? Kita tambahin dulu. Hah. 206. Nah, di sini ada nih. Kemudian coba kita rollback. Nah, kita cek lagi. Nah, nggak ada. Gimana kalau kita coba execute lagi, kemudian kita di sini kita commit. Nah, cek. Nah, ada 2 karena tadi satunya di rollback ya. Sorry. Ada 2 deh. Kita rollback. Bisa nggak? Oke. Ngerti. Harusnya ini 1. Oh. Jadi di soal nomor 10 ini, di contoh transaksi ini, kita itu jika datanya udah fix atau nggak ada yang harus dirubah atau kesalahan, itu bisa kita langsung menyimpan datanya menggunakan commit. Tapi jika ada kesalahan atau terjadi kesalahan atau kita ingin membatalkan data transaksi, kita bisa menggunakan rollback di sini. Oke. Jadi itu aja sih. Demikian penjelasan pengerjaan UAS dan UAP SQL yang saya kerjakan. Semua perintahnya telah saya jalankan tanpa error dan sesuai dengan ketentuan soal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.